Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Hampir Mati Konyol. Cerita ini dimulai dengan rencana gilaku yang berniat ngecamp di salah satu pulau yang sangat angker. Aku mencoba mengajak beberapa temanku. Awalnya mereka semua mau, tapi setelah tahu pula apa yang ku maksud, mereka cuma bengong dan menolak mentah-mentah ajakanku. Itu pulau angker bro, dan lu mau ke sana? Dan lu men, stres, sumpah, gila lu. Itu isi chat dari temanku yang tinggal di Jakarta. Namanya adalah Aris. Aku mengenalnya waktu muncak di salah satu gunung di Pulau Jawa. Karena di antara mereka tidak ada yang mau ikut, aku mencoba menghubungi satu temanku lagi. Temanku yang biasa selalu mau aku ajak kemanapun, asal dibayarin. Aku mencoba menelponnya dan sedikit basa-basi nanyain kabarnya. Dan dia malah langsung tahu kalau aku bakalan mengajak dia buat ngecamp. Awalnya dia senang sekali karena bakalan dibayarin semua ongkosnya. Tapi aku langsung mengatakan kalau aku mengajaknya ngecamp ke Pulau Cipir. Spontan dia menolak dan langsung menutup telepon dariku. Aku yang merasa, ya udahlah, kalau tidak ada yang mau, aku pergi sendiri saja. Aku mulai menentukan tanggal untuk berangkat ke sana, sekaligus mencari informasi yang bisa mengantarku ke pulau itu. Setelah sebulan lamanya, aku mempersiapkan diri dan mencari sedikit demi sedikit tentang informasi pulau itu. Akhirnya aku berangkat dengan perlengkapan yang cukup banyak karena targetku akan berada di sana selama 3 malam. Tidak lupa seperti biasa, aku menulis sepucuk surat untuk keluargaku karena sebenarnya mereka tidak tahu kemana sebenarnya aku pergi. Agar jika aku tak kembali lagi, surat itu bisa menjadi kenangan. Surat itu kuletakkan di dalam laci kamarku, lengkap dengan ATM dan PIN-nya. Agar jika sesuatu terjadi padaku, mereka bisa menggunakan uang di ATM itu untuk apa saja, walaupun uangku sebenarnya tidak banyak-banyak amat. Setelah semua aku rasa sudah siap, aku pun mulai menelpon abang speedboat yang kemarin sore sudah kutemui dan sudah membuat janji akan berangkat pada hari Rabu sore untuk langsung mengantarku ke Pulau Cipir tersebut. Singkat cerita, aku sudah berada di atas speedboat milik Bang Ipul dan sudah siap untuk berangkat. Tidak lupa aku berdoa agar petualanganku kali ini diberi kelancaran dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena niatku ke pulau itu hanya untuk ingin tahu seberapa angkernya dan seberapa mistisnya pulau tersebut. Karena sudah setahun lamanya aku penasaran dengan pulau itu. Speedboat mulai melaju kencang, hingga akhirnya setelah kira-kira 2 jam perjalanan, aku sampai di bibir pulau itu dan langsung berdebar rasa jantungku.
seperti seolah-olah aku merasa begitu menyeramkan saat tiba di pulau ini. Tapi aku mencoba untuk menenangkan hatiku yang gelisah dan terus membaca doa-doa sebagai perlindungan diri. Dan tibalah perpisahanku dengan Bang Ipul, dan dia menanyakan lagi apakah aku betul-betul yakin akan tinggal di pulau ini selama 3 malam. Aku dengan mantap mengatakan yakin, dan sekaligus mengingatkan dia untuk jangan sampai lupa kembali lagi menjemputku 3 hari lagi. Tapi tiba-tiba Bang Ipul memberiku 1 buah mancis, 1 buah pisau, dan 3 buah petasan roket. Dia sambil mengatakan, jika terjadi apa-apa, bakar petasan ini dan arahkan ke arah sana, biar aku datang menjemputmu. Spontan aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Ipul yang sudah sangat baik. Singkat cerita, speedboat mulai melaju kencang, meninggalkan aku sendiri. Aku terus menatap speedboat itu sampai betul-betul sudah tidak terlihat lagi. Ketika sudah sangat jauh, speedboat itu pergi. Aku langsung menyimpan pemberian Bang Ipul itu di tas rangselku dan langsung bergegas menyusuri pulau itu untuk mencari tempat yang layak untuk aku membangun sebuah tenda, karena waktu itu hari sudah sore menjelang maghrib. Di dalam hati aku sertakan doa-doa beriringan dengan langkah kakiku yang sedikit keberatan membawa tas rangselku yang penuh dengan peralatanku itu. Aku mulai melangkahkan kakiku untuk menyusuri pulau yang kecil itu. Tiba-tiba langkah kakiku terhenti karena aku seperti sedang membayangkan bagaimana dulunya pulau ini waktu pertama kali ditemukan dan dijadikan rumah sakit untuk menangani perawatan dan karantina penyakit menular untuk jamaah haji zaman dulu. Karena aku masih bisa melihat sisa-sisa bangunan yang sebagian masih berdiri kokoh, dan itu sedikit membuatku merinding karena yang ku tahu ada pasien yang tidak selamat masa itu. Tapi lamunanku saat itu terpecah karena mengingat hari sudah semakin sore, tapi aku belum juga membangun tenda. Setelah berkeliling, aku akhirnya membangun tenda tepat di samping bangunan tua yang sepertinya dulunya itu adalah tempat pemeriksaan pasien. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, tenda sudah berhasil kubangun. Aku lanjutkan dengan memasak beberapa makanan dan minuman untuk ku konsumsi. Aku langsung melahap semua makanan dan minuman buatanku karena memang sudah dari tadi merasa lapar. Dengan hamparan pemandangan yang sudah semakin gelap dan banyaknya pohon kering yang tumbuh di pulau itu menambah kesan angker di benakku. Tapi aku tidak berlarut dalam rasa takut. Aku mulai melaksanakan sholat maghrib, dan tidak lama dilanjutkan dengan sholat isya, yang dimana aku merasa begitu banyak pasang mata memperhatikanku dari segala penjuru. Tapi aku masih masa bodoh dengan semua hal itu, dan langsung mengumpulkan ranting-ranting untuk kujadikan api unggun, karena aku sengaja membawa jagung untuk kubakar di pulau itu. Kira-kira sekitar jam 11 malam, aku sudah mulai merasa mengantuk
dan langsung masuk ke dalam sleeping bagku untuk bersiap tidur, karena mata dan badanku sudah sangat butuh istirahat waktu itu. Singkat cerita, aku terbangun karena alarmku yang berbunyi berulang kali dan langsung melaksanakan sholat subuh. Dan setelah selesai sholat, aku kembali membuat sarapan untuk mengisi perut yang tidak bisa diajak kompromi. Waktu terasa cepat berlalu, karena dari pagi sampai sore aku habiskan cuma untuk mengelilingi pulau kecil itu, sambil nendangin botol-botol bekas ke satu tempat untuk kubakar nanti malam. Sampai akhirnya malam pun kembali datang. Seperti biasa, aku kembali memasak, sholat, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya aku dibingungkan dengan sesuatu yang menarik perhatianku. Karena aku melihat cahaya dari sebuah pulau yang tidak jauh dari pulauku itu. Tapi setelah betul-betul kuperhatikan, ternyata di pulau sebelah ada penghuninya. Entah itu orang camping atau apalah, aku pun tidak tahu. Yang pasti ada api besar yang menyala dari pulau sebelah itu. Dan itu sudah pasti orang yang camping dalam benak pikiranku. Tiba-tiba spontan pikiran isengku muncul dan berniat menghidupkan petasan dan mengarahkannya ke pulau sebelah pulauku itu. Dan setelah 2 petasan kuluncurkan ke sana, tampak ada 3 orang yang melambai-lambai ke arahku dengan cahaya senternya. Aku mencoba membakar botol-botol bekas itu, dan setelah menyala aku berdiri di depan apinya. Maksudku hanya supaya mereka tahu bahwa aku hanya sendiri di pulau ini. Tidak lupa aku juga melambaikan cahaya senter ke arah mereka. Tapi tiba-tiba 3 orang itu meluncurkan 1 kembang api ke arah langit. Dan itu membuat aku bingung, karena berpikir untuk apa mereka menyalakan itu jika bukan kondisi darurat. Karena aku tak ingin membuat mereka mengira aku terdampar di pulau ini, akhirnya aku mencari ide untuk memberi kode bahwa aku di sini baik-baik saja. Aku langsung berusaha membakar batang pohon mati besar di samping tendaku agar mereka bisa melihat aku lebih jelas dan bisa melihat tendaku sebagai tanda bahwa aku sedang camping sendiri. Karena sudah melihat itu, mereka juga membalas kodeku dengan ayunan cahaya lampu bertuliskan huruf O, dilanjutkan dengan huruf K, dan terakhir huruf E yang berarti oke. Dan aku pun merasa tenang karena sudah berhasil meyakinkan mereka kalau aku baik-baik saja tanpa perlu mereka menyalakan kembang api itu lagi. Singkat cerita, 2 jam sudah berlalu. Tiba-tiba saja aku yang sedang bakar-bakar dikagetkan dengan lemparan batu kecil yang tepat mengenai punggungku. Sontak itu membuat aku menyenter ke segala arah untuk mencari siapa yang melemparku. Tapi lagi-lagi ada batu yang terlempar ke arahku. Di saat itu aku sadar kalau yang melemparku ini makhluk tidak kasat mata. Aku duduk di depan api unggun dan membaca terus ayat kursi sambil memandang ke segala sudut pulau itu. Dan bagaikan disambar petir, aku melihat sosok makhluk hitam besar seperti sebatang pokok kelapa, yang mana tubuhnya sedikit tertutupi oleh bangunan tua itu. Aku berusaha untuk tidak panik dan mengambil segelas air
untuk kubacakan doa yang bertujuan sebagai air untuk meruqyah diriku sendiri. Karena aku yakin tidak mungkin aku bisa melihatnya jika mataku tidak dimasuki setan yang bermaksud menakut-nakutiku. Setelah air itu sudah selesai kubacakan doa-doa ruqyah, langsung kuminum hingga habis, dan alhamdulillah sosok bayangan hitam itu hilang entah kemana. Aku yang merasa kesal mencoba mencarinya, tapi 1 jam pencarianku tidak membuahkan hasil apapun. Dan karena merasa sudah aman, aku memutuskan untuk tidur. Karena tidak ada gunanya aku untuk begadang dan menghabiskan kopi cuma untuk nungguin dia nongol lagi. Aku terhanyut dalam tidur nyenyakku hingga tak sadar hari sudah pagi dan matahari sudah sangat terang, yang berarti aku lupa melaksanakan sholat subuh karena terlalu nyenyaknya tidurku malam itu. Tanpa basa-basi, aku langsung menjebur ke air untuk membersihkan diri yang sudah bau asap karena api unggunku terlalu besar semalam. Setelah bersih dan segar, aku mulai memasak makanan dan membuat minuman seperti biasanya. Singkat cerita, hari kembali menjelang sore dan aku masih sibuk memancing ikan di pinggiran pulau dengan umpan roti yang kubawa dari rumah. Setelah lama memancing, akhirnya aku mendapatkan 2 ekor ikan untuk kubakar di malam terakhirku ngecamp di pulau ini. Walaupun sebenarnya ada 3 ekor, tapi yang satunya lepas. Malam pun telah tiba. Aku mulai memanggang ikan hasil pancinganku yang ukurannya hanya setapak tangan saja. Setelah selesai makan dan ngopi-ngopi santai, aku kembali dikagetkan dengan bau melati yang luar biasa menyengat. Karena aku sudah tahu itu tanda kehadiran Mbak Kunti, aku langsung membaca agak keras ayat kursi. Lihat kiri tidak ada, lihat kanan juga tidak ada apa-apa, tapi baunya masih terus terasa seperti sangat dekat. Tiba-tiba pandanganku teralihkan ke sebuah objek yang mirip seperti Mbak Kunti, yang jaraknya hanya beberapa meter dariku. Dia terlihat mengambang dan menatap lurus ke arahku. Dia menggunakan gaun merah dan rambutnya terlihat jelas lebih panjang dari badannya hingga terurai ke tanah, dan tatapan dari kelopak matanya yang merah dengan disertai senyum yang menakutkan membuatku hampir saja mati ketakutan. Aku coba membuat kembali tenang dan jangan sampai down, tapi jantungku berdebar tidak karuan karena aku melihat jelas Mbak Kunti itu seperti semakin tinggi dan terus meninggi sampai ukurannya sama seperti pohon-pohon mati di sekitarku. Di saat itu air mataku sudah tidak tertahan lagi untuk menetes, dan ada sedikit perasaan kalau aku tidak akan selamat malam ini. Tapi di saat keputusasaanku itu, aku dikagetkan dengan suara seorang kakek-kakek yang terdengar suaranya itu berat sekali, dan suara itu juga terdengar mengerikan. Dia mengatakan, "Cu, kamu jangan takut, teruskan doamu. Dia makhluk yang sama seperti semalam yang kamu lihat, hanya saja merubah bentuk untuk menakutimu," ucap kakek itu. Aku yang semakin panik karena suara kakek itu, sampai-sampai aku terjungkal karena saking paniknya.
karena hanya mendengar suara tanpa wujud, tapi karena bisikan hatiku yang sepertinya terus mendorongku untuk melanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Aku terduduk pasrah di pasir dan berusaha tenang dan menguatkan suaraku sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ternyata tak terasa air mataku menetes lagi. Sebagai tanda nyaliku benar-benar ciut. Waktu itu dengan sedikit terbata-bata dan dengan mata terpejam aku menguatkan suaraku membaca doa. Rabbi a'udzubika min hamazati sayyi'atin wa a'udzubika rabbi an yahzurun, yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan agar mereka tidak mendekati aku. Alhamdulillah ketika membuka mata, Mbak Kunti itu sudah tidak ada lagi. Entah kemana perginya. Aku berjalan pelan mencarinya ke segala sudut pulau itu demi memastikan dia benar-benar sudah hilang. Dan karena kejadian itu, aku sampai trauma untuk ngecamp di Pulau Angker sendirian lagi. Bahkan aku sampai tidak tidur di malam itu sampai pagi karena terus berjaga-jaga di dalam tenda. Akhirnya pagi pun tiba, aku langsung kembali menyebur ke dalam air. Dan setelah selesai mandi aku bersiap-siap untuk dijemput. Karena kemarin aku minta dijemput jam 8 pagi di hari ketiga ke Bang Ipul. Kira-kira 1 jam menunggu, dengan harapan yang besar akhirnya terlihat speedboat Bang Ipul melaju sangat kencang ke arahku. Aku langsung berdiri dan bersiap untuk naik. Bang Ipul langsung bertanya, "Gimana rasanya bro? Bubuk 3 malam di pulau ini?" Tanya Bang Ipul. "Enak bang, enak sekali malah." Bang Ipul malah tertawa. Mungkin karena dia yakin aku pasti diganggu semalam karena wajahku terlihat pucat. "Ayo langsung tancap gas bang," ucapku yang sudah tidak tahan berlama-lama lagi di pulau yang hampir membuatku kencing di celana itu. Aku pun pulang. Dan selesai. Itulah kisah nyata yang berjudul Hampir Mati Konyol. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.